Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Syagus. Ini video saya untuk minggu ini, di mana topiknya saya akan berbicara tentang integritas di antara dua budaya, yaitu budaya kolektif dan budaya individualistis. Dan saya ingin memperkenalkan eh, background saya terlebih dahulu. Ya, nama saya Pasha dan saya eh, sudah tinggal di Amerika kalau dihitung total hampir 20 tahun, dan jadi saya setengah hidup saya di Indonesia dan setengahnya di Amerika. Dan dari situ saya bisa eh, melihat dari pengalaman sendiri bedanya antara budaya yang kolektif dan budaya yang individualis. Atau dikatakan juga high context. Ya, Indonesia itu high context, konteks tinggi dan kolektif. Ini saya jelaskan dulu. Nah, pertama, kalau budaya kolektif atau konteks tinggi itu pengertian komunikasi itu dilihat dari komunikasi verbal, non verbal, ya, bahasa tersirat, ya, dari body language, ya, terus dari sifat hubungan antara orang yang komunikasi itu apa sih hubungannya gitu, lebih tua, lebih muda, ini itu segala macam. Jadi itu konteks-konteks yang mempengaruhi komunikasi. Jadi nggak hanya pesannya saja. Kalau ini berbeda dengan budaya Amerika yang low konteks, konteks rendah, atau juga individualis. Nah, dia itu pokoknya yang penting apa yang lagi mau diucapkan, ya diucapkan saja saat itu dan dikemukakan apa adanya, terang-terangan atau blunt istilahnya. Blunt itu tumpul atau terang-terangan gitu. Dan saya ingin berbagi dari pengalaman saya sendiri gitu. Sebenarnya yang lebih baik yang mana sih? Ya, apakah budaya kolektif atau individualis atau konteks rendah atau konteks tinggi? Gitu. Sebenarnya itu kembali tergantung bagaimana situasinya. Ini yang saya jadi mau selami di video ini. Saya mau share sedikit tentang pengalaman saya. Ya, dari saya menjadi konsultan ya waktu itu, banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang masuk ke Indonesia lalu sudah membawa proposal dan langsung mau deal, sehingga ini membuat masalah buat eh, pemerintah Indonesia yang budayanya lebih kolektif, ingin berkenalan dulu, ingin eh, kulon dulu gitu, dan ini menjadi suatu masalah. Nah, itu dalam konteks bisnis ya. Terus dalam konteks personal gimana ya? Gimana kita kalau di dalam budaya Indonesia kan kita mengemukakan kritik itu juga sambil ada rasa hormat terhadap siapa yang lagi diajak bicara gitu. Dan kalau di Amerika ini mungkin lebih cuek ya, lebih statue lah, setelan cuek gitu. Pokoknya saya akan kemukakan apa yang mau saya kemukakan, mau lo sakit hati kek atau enggak kek, ya itu Amerika, ya itu American style. Ya sah-sah saja, tetapi dua-duanya ada positif dan negatifnya. Nah, misalnya untuk Indonesia sendiri, ya positifnya ya kita menjaga harmonis, eh, hubungan yang harmonis, yang baik, yang enak. Nah, sisi negatifnya adalah kadang-kadang katakan dalam hal-hal urusan pekerjaan atau pemerintahan itu bisa terjadi dampaknya misalnya korupsi, ya, atau keputusan-keputusan berbasis bukan sesuatu yang benar tapi karena ingin baik, karena pakai nggak enak gitu ya. Salah satu zaman dulu ada sosiolog dan penulis ya, Umar Khayyam almarhum, mengatakan bahwa kalau nggak salah ya, ini perkataan atau dari tulisan beliau yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu korupsi karena orang Indonesia baik. Ya karena baik nggak enak jadi dia korupsi gitu. Ya jadi ada itu karena nggak enak, ya nggak enak. Bukan berarti tidak ada korupsi kayak di negara seperti Amerika, enggak. Tentunya ada juga. Tetapi di Indonesia itu juga menjadi sangat eh, eh, me, me, men, apa
mengakar lagi karena ada budaya kolektif itu, gitu. Jadi sisi negatifnya itu. Nah, kalau kembali ke sisi individualis atau konteks rendah ya, low konteks Amerika, itu blunt ya, call a spade ya. Kalau saya A, kalau B, B gitu ya. Itu bagus karena apa? Bagusnya adalah tidak ada kans untuk atau lebih rendah kans untuk ada kesalahpahaman. Jadi dia akan lebih mudah untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan dan lebih minim distorsi. Nah, itu positifnya. Nah, negatifnya hubungan kadang-kadang bisa menjadi rusak. Ya, rusak hubungannya karena ya dia nggak melihat waktu, tempat, lagi di publik, apalagi privat gitu, dia ungkapin aja. Jadi bisa mempermalukan orang atau merusak hubungan. Yang pada akhirnya juga ini eh, eh, sesuatu yang kalau sampai kita mengemukakan sesuatu yang sangat blunt dan sangat terang-terangan dan merusak hubungan, toh akhirnya sikap itu kurang produktif karena hubungannya rusak, jembatannya hancur, ya jembatannya terpotong gitu loh, udah tidak ada hubungan. Dan untuk bayangkan kalau dua negara juga seperti itu gitu ya, eh, sedikit-sedikit sedikit-sedikit potong hubungan itu ya susah karena kita kan interdependent. Nah, berlaku dalam hubungan pribadi juga begitu gitu. Jadi itu efek negatifnya. Di satu sisi minim distorsi, clear, jelas, di lain sisi bisa menghancurkan hubungan. Begitu. Jadi itu kira-kira sisi positif dan negatifnya ya. Jadi ini yang membuat tantangan untuk bagaimana menavigasikannya. Di satu, kalau kita beroperasi di sebuah tempat mungkin lebih kolektif, di lain tempat lebih individualis, lebih konteks rendah, di lain konteks tinggi, di mana ada kalimat-kalimat yang tersirat, kita udah harus ngerti tuh apa maksudnya nih. Di Indonesia banyak sinyal-sinyal. Nah, istilah saya sudah ada sinyal-sinyal tuh. Itu sinyal-sinyal itu tuh bahasa-bahasa yang kolektif, bahasa konteks tinggi. Nah itu. Nah, buat saya eh, eh, pengalaman yang saya mau share adalah waktu itu saya berdiskusi dengan teman saya ya yang kita waktu itu diskusinya soal nggak tanggung-tanggung tentang isu Israel dan Palestina. Ya, saya waktu itu ingin menjaga hubungan ya karena dia sangat membela Israel dan lain. Tapi at some point di dalam sebuah diskusi itu saya membuat keputusan. Terus saya bilang ke dia, ya hati saya bersama orang Palestina. Karena ini, dan ini. Ya, dan ini bukan masalah religius. Ini adalah masalah batasan negara. It's a borders issue. Ya. Bukan masalah religius. Walaupun ada orang Yahudi dan ada orang Islam, sebenarnya ini masalah tentang batas lintas negara. Ya, jadi tolong jangan disalah pahami ya bahwa aspek agama masuk ke dalam ya, tapi masalah awalnya adalah masalah tentang batasan negara. Ya, borders isunya. Nah, pas saya ngomong gitu, langsung nggak enak percakapannya. Tapi saya di situ harus blunt karena saya sudah terganggu sekali dan saya sudah tidak bisa senyum-senyum lagi walaupun saya sejatinya lebih orang yang pakai lebih nggak enak gitu. Tetapi dalam hal ini saya mesti meresikokan hubungannya rusak. Tapi saya melakukan itu dengan dengan sadar. Akhirnya setelah itu beberapa minggu hubungannya nggak enak. Tetapi alhamdulillah kita hubungannya baik kembali karena sebenarnya kepribadiannya cocok dan lama-lama dia juga bisa melihat ada hal-hal yang dia berubah gitu. Tetapi hubungannya tetap berjalan. Pada saat yang sama dia tahu saya berdiri di mana. Ya. Nah, jadi kita tahu posisi masing-masing. Nah, itu di situ buat saya sharing singkat dari saya. Nah, jadi cara menavigasikannya gimana? Gimana nih? Apakah bisa di blending? Menurut saya bisa saja, gitu ya. Jadi kita nge-blending antara kolektif dan individualis, antara konteks rendah, konteks tinggi. Ya kita kalau bicara ya harus jelas.
ya apalagi di zaman sekarang yang segala sesuatu mungkin bisa diartikan berbeda gitu ya. Ya harus jelas, tapi kita juga harus lihat-lihat suasana orang yang sedang diajak ngomong, apakah dia sedang bisa menerima pesan kita, terus apakah eh, lagi dalam publik atau privat, eh, apakah kita lagi dalam rapat yang dihadiri banyak orang terus kita ngungkapin sesuatu yang bisa menyakiti atau mempermalukan, atau bisa setelah rapatnya selesai baru kita ngomong gitu. Jadi kita bisa menyampaikan kebenaran sambil mengurangi eh, kans untuk menyakiti atau mempermalukan orang tersebut. Nah, ini lebih bisa menjaga hubungan dan menurut saya bisa lebih berkesinambungan dalam berkomunikasi dalam menghadapi masalah yang kompleks. Ya, kira-kira begitu. Tetapi ini jadi pemikiran-pemikiran saya. Saya ingin tahu dari viewers, subscriber saya, apa sih mungkin dari teman-teman sekalian pengalamannya dalam berkomunikasi ya tentang bagaimana kita mementingkan integritas dalam berkomunikasi, tetapi juga ya mengutamakan kejujuran dan kebenaran, tetapi dalam situasi yang tetap bisa memperdulikan hubungan kita dengan orang tersebut. Ya, saya ingin tahu apa pengalaman pribadinya dan bagaimana kalau Anda sendiri bagaimana cara menavigasikannya. Oke, jadi saya sampai situ dulu. Dan untuk ini saya akan sambungkan dengan topik saya minggu depan. Insya Allah saya akan berbicara tentang integritas juga dan hubungannya dengan disiplin. Bahwa di titik tertentu motivasi tidak ada gunanya, tetapi ini soal disiplin. Jadi tentang hal-hal yang sudah kita disiplinkan, kita niatkan untuk lakukan. Mau motivated kek, mau nggak motivated, kita laksanakan karena sudah menjadi bagian dari disiplin kita, yang juga itu adalah bagian dari aplikasi integritas melalui menjadi orang yang disiplin. Nah, itu hal yang insya Allah minggu depan kita bisa selami lebih lanjut. Oke, baik, terima kasih dengan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan like dan subscribe bagi yang ingin melakukannya. Terima kasih.